Kelompok kedua mengatakan Allah bersatu dengan Isa. Sebagaimana teh dicampur dengan susu diaduk, jadi apa? Teh susu. Itulah hakikat antara Allah dengan Nabi Isa. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Semuanya sesat. Semuanya sesat. Yang lebih sesat yang mana? Ayat susah lebih sesat. Ayat susah lebih sesat. Gara-gara keyakinan dua ini Allah kafirkan mereka. Yang satu mengatakan Allah menempati Isa sebagaimana air menempati gelas. Yang satu mengatakan Allah bersatu dengan Isa sebagaimana kopi dicampur dengan susu. Ya. Dua-duanya sesat dan Allah kafirkan. Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Laqad, dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Allah adalah Nabi Isa. Wa qalu ittakhadallahu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengatakan Allah mengambil anak. Itu bersatu dengan Nabi Isa. Kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit itu terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung berjatuhan, berserakan. Tatkala kalian mengatakan bahwasanya Allah punya anak dan sama sekali tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Perkataan orang-orang Nasrani inilah mengatakan Allah bersatu dengan Isa, menjadikan mereka dikafirkan oleh Allah dalam ayat yang banyak. Dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Nasrani bukan dikafirkan oleh Allah karena mereka berzina, enggak. Karena mereka bunuh orang, enggak. Mereka dikafirkan karena mereka salah berbicara tentang Allah, mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Ini akidah yang sangat khabith, akidah yang sangat buruk, yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Dan di antara kelazimannya, Allah harus menurunkan levelnya untuk bersatu dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Bukankah Nabi Isa buang air? Bukankah Nabi Isa sakit? Allah harus menurunkan levelnya untuk bersatu dengan apa? Nabi manusia. Kemudian menunjukkan Allah butuh kepada Nabi Isa. Karena tidak akan terjadi proses penyatuan atau proses penempatan sebagaimana air menempati gelas atau susu bercampur dengan kopi, kecuali zat yang satu, zat A butuh dengan zat yang B. Paham? Tidak mungkin air bisa menempati gelas kecuali ada gelasnya. Dan tidak mungkin kopi bisa tercampur dengan susu kecuali ada susunya. Berarti akidah wahdatul wujud atau akidah menyatakan Allah bersatu dengan makhluk itu menunjukkan Allah butuh dengan makhluk tersebut. Kemudian Allah harus menurunkan levelnya rendah seperti manusia. Ini Anda bicara tentang Nasara. Timbul akidah yang parah seperti akidah yang dipimpin oleh Ibnu Arabi. Akidah ini akidah yang sangat rusak, dan saya punya bukunya, dua bukunya. Pertama Al-Futuhat Al-Makkiyah, saya punya bukunya, dan saya punya buku juga judulnya Fususul Hikam. Isinya semua kesyirikan dan kekufuran. Dalam kitabnya Futuhat Makkiyah dia mengatakan wal abdu rabbun war rabbu abdun. Hamba adalah Allah dan Allah adalah hamba. Manil mukallaf, kalau gitu siapa yang disuruh sholat? Siapa yang disuruh sholat? Kalau hamba adalah Allah adalah hamba. Yang sholat siapa? Yang puasa siapa kalau gitu? Ini dalam kitabnya Fusul Hikam dia mengatakan Fir'aun masuk surga. Anak semua ada nasi. Kebetulan kenapa anak hafal ini? Karena ini tesis risalah anak, tesis S2 anak tentang masalah ini. Ya. Mengatakan Fir'aun masuk surga. Kenapa? Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling maha tinggi. Dan itu benar. Karena memang dalam diri Fir'aun ada Allah. Subhanallah. Maka jadi mengatakan tatkala sebelum meninggal Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan muslim, dan memang benar itu kata Fir'aun. Orang yang dengar aja tidak paham. Tatkala Fir'aun mengatakan saya Tuhan kalian maha tinggi, itu benar. Dia sadar dan dia ngerti bahwasanya Allah bersatu dengan dia. Hanya saja Nabi Musa tidak paham. Membayangkan. Jadi mengatakan orang-orang yang menyembah berhala itu benar. Orang-orang yang menyembah berhala itu benar. Justru mereka meninggalkan berhala itu menunjukkan tidak paham mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkafirkan akidahnya orang-orang Nasrani, gara-gara mereka mengatakan Allah bersatu dengan Isa, apalagi akidah wahdatul wujud. Manunggaling kaulah Gusti. Lebih parah daripada akidah Nasrani. Kalau Nasrani masih mending, orang-orang Kristen masih mending. Allah hanya bersatu dengan Nabi Isa. Dengan pastor enggak, dengan
apa namanya? Paulus pendeta-pendeta enggak, cuma dengan siapa Nabi? Nabi Isa. Adapun Wahdatul Wujud enggak, bersatu dengan kita seluruhnya. Siapa yang mau bersatu dengan Allah? Lebih parah mana? Wahdatul Wujud atau Kristen? Wahdatul Wujud. Lebih parah. Wahdatul Wujud. Maka saya tidak ragu dengan kafirnya pemikiran akidah Ibnu Arabi. Pemikiran kafir dan tidak boleh kita cari takwil. Pemikiran jelas, bukunya jelas. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang mencoba bela-bela mereka diikutkan beserta mereka. Karena jelas ini pemikiran yang sangat sesat. Mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Inilah ikhwani fillah jami'akum. Salah satu sebab kenapa orang tidak meyakini Allah berada di atas langit. Ini kelompok pertama mengatakan Allah berada di atas langit. Kelompok kedua mengatakan Allah di mana-mana. Ini kelompok dari Al-Jahmiyah Al-Muta'abbidah. Orang-orang Jahmiyah tapi yang cenderung kepada Sufiyah. Mereka meyakini Allah di mana? Di mana-mana. Kenapa? Di pelayapan. Di perayapan. Kelayapan. Di mana-mana subhanallah. Padahal di mana-mana banyak. Namanya mana tuh banyak. Di WC juga mana, ya enggak? Dalam perut babi juga mana. Ini kelazimannya sama. Ini yang dibantah oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Membantah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Karena Imam mengatakan kalau begitu di tempat WC juga ada Allah. Kayak kelazimannya seperti itu. Allah di mana? Di mana-mana. Antum bisa ngerti nggak Allah di mana-mana? Bisa paham nggak? Nggak ada yang ngerti Allah di mana-mana. Di mana? Di bawah sini di mana? Di mana-mana. Nggak benar akidah seperti ini. Ini akidah yang rusak. Ini jenis model kedua akidah yang rusak gara-gara tidak meyakini Allah berada di sana. Jenis ketiga akidahnya orang-orang Asy'ariyah atau Jahmiyah Al-Mutafalsifah, Asy'ariyah Mutaakhirin. Adapun Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia meyakini Allah berada di langit. Dalam bukunya banyak, seperti dalam bukunya Al-Ibanah, Usulid Diyanah dan juga dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, dia mengatakan bahwasanya Allah berada di atas langit dengan penjelasan yang jelas. Adapun orang-orang Asy'ariyah yang belakangan mereka menyelisihi guru mereka Abul Hasan Al-Asy'ari, terutama Razi. Orang-orang yang dahulu seperti Al-Baqillani, orang Asy'ariyah yang mutaqaddimin, mereka masih meyakini Allah memiliki tangan, Allah berada di atas langit. Makanya Asy'ariyah ada dua. Ada Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah yang zaman dulu, sama Asy'ariyah mutaakhirin, orang zaman sekarang yang rusak yang zaman sekarang. Yang dulu kerusakannya tidak seberapa, yang sekarang lebih parah. Seperti Razi yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di atas, tidak di bawah, berarti di mana? Enggak di tengah-tengah juga, di mana kalau kita? Tidak ada. Kelazimannya Allah tidak ada. Kelazimannya Allah tidak ada. Dan itu kelaziman yang benar. Allah tidak ada. Kata mereka kalau kita bilang Allah di atas, kita samakan dengan burung yang ada di atas. Kalau kita Allah di bawah, kita samakan dengan benda-benda yang di bawah. Kalau kita tidak di atas, tidak di bawah. Enggak ada kelazimannya. Oleh karenanya seluruh perkataan ini, seluruh kelompok ini yang mengatakan Allah berada di mana-mana, atau Allah berada tidak di atas, tidak di bawah, atau Allah bersatu dengan makhluknya, merupakan seluruhnya perkataan kufur, perkataan kekafiran. Akan tetapi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, tidak semua orang yang mengatakan Allah di mana-mana kita kafirkan. Pertama, kenapa?